Ini sih. Ben, lo liat kabuki brush gue nggak? Ben, itu brush gue. Sorry. Kate-kate. Hi everyone, welcome back to my channel. Di video ini gue bakal ngebahas tentang brush. Di luar sana emang banyak banget brush yang dijual. Dan mungkin lo berpikir, tipe brush tuh kenapa banyak banget sih? Apa perlu gue pakai semuanya? Muka gue kan cuma satu, kenapa brushnya banyak banget? Gue juga pernah mikir kayak gitu. Waktu pertama kali gue belajar make up, gue juga berpikir harga brush tuh mahal banget ya. Apa perlu gue ngeluarin kocek ratusan ribu cuman buat beli satu brush? Atau gue lebih baik beli brush yang banyak banget, tapi gue juga nggak tahu sih itu kualitasnya bagus apa enggak, dan gue juga nggak tahu gimana cara pakainya. Di video ini gue bakal ngejawab semua kegalauan lo tentang brush, dan di video ini gue juga akan memberikan a giveaway. So, kalau lo pengen tahu tentang seluk-beluk brush dan pengen dapetin giveaway-nya, don't skip this video and happy watching. Pertama, gue bakal ngelompokin brush untuk wajah dan brush untuk mata. Brush untuk wajah. Beberapa makeup artist menggunakan brush ini untuk mengulaskan foundation. Tapi buat gue, personally, gue kurang suka menggunakan brush ini untuk mengulaskan foundation. Karena kadang-kadang tuh suka bikin kayak ada garis gitu, stroke gitu. Jadi gue mesti ngulas lagi, tiba-tiba ada lagi, mesti ulas lagi. Jadi ini kayaknya takes time banget. Gue kurang suka menggunakan ini buat foundation. Gue biasanya menggunakan foundation ini, brush ini untuk mengulaskan primer. Tapi jujur sih, gue jarang banget menggunakan brush yang tipenya kayak gini. Kuas selanjutnya adalah buffing brush. Bentuknya tuh bulat gitu, tapi nggak terlalu gede. Buffing brush ini biasanya gue pakai buat ngaplikasiin foundation, atau terkadang concealer, atau bisa juga buat bedak, dan bisa juga buat blush on. Jadi buffing brush ini tuh bener-bener multifungsi banget. Yang gue punya ini dari Real Technique, dan ini favorit gue. Gue suka banget, jadi kalau dipakai tuh enak banget gitu, kayak ini nggak berat. Brush selanjutnya adalah brush buat bedak. Bentuknya ini biasanya paling besar dan kuasnya tuh kayak fluffy gitu. Powder brush ini memang berfungsi untuk mengaplikasikan bedak tabur atau bedak padat ke seluruh wajah. Seperti yang lo tahu, gue suka mengaplikasikan bedak dengan menggunakan brush yang kayak gini dibandingkan dengan menggunakan sponge. Lanjut, ini adalah kabuki brush. Bentuknya tuh pendek, bulat, padat gitu. Terus fluffy juga. Biasanya gue menggunakan kabuki brush ini untuk mengaplikasikan mineral foundation atau mineral powder, atau terkadang gue mengaplikasikan shimmer dan bronzer ke seluruh wajah dan badan. Karena mungkin bentuknya yang besar dan lebar kayak gini, jadi bikin bronzer dan shimmer tuh kesannya tuh nggak neplok gini. Jadi kesannya tuh kayaknya tipis gitu kalau dipakein. Kita lanjut ke stippling brush. Stippling brush ini biasanya ujungnya tuh warnanya beda, dan makin ke ujung brushnya itu makin tipis. Stippling brush ini berfungsi untuk mengulaskan segala sesuatu yang jenisnya liquid atau krim ke seluruh wajah. Misalnya liquid foundation atau cream foundation, atau liquid blush on atau cream blush on. Yang ini adalah contour brush. Bentuknya tuh bulat, lonjong gitu, tapi lebih kecil daripada si buffing brush. Contour brush ini ada dua jenis. Ada yang bentuknya bulat lonjong kayak gini, ada juga yang bentuknya pipih kayak gini. Terkadang gue menggunakan kuas ini untuk mengaplikasikan blush on, dengan catatan kuasnya masih bersih baru gue cuci, supaya blush onnya tuh nggak kecampur sama warna konturnya. Kuas pipih ini biasanya gue gunain buat concealer. Bentuknya memang mirip dengan kuas foundation kayak gini, tapi lebih kecil. Jadi setelah concealer diulaskan pada bawah mata, gue menggunakan flat brush ini ditepuk-tepuk kayak gini supaya concealernya itu lebih nyerap dan supaya nyatu pada kulit. Brush yang ini pasti udah familiar banget. Ini brush buat blush on. Bentuknya hampir mirip kayak brush buat bedak, fluffy juga, tapi lebih kecil daripada brush buat bedak. Cara pakainya lo juga pasti udah tahu. Tinggal senyum, terus ulas-ulas kayak gini deh. Kuas terakhir pada wajah adalah fan brush. Terdiri dari dua jenis, yang kecil sama yang gede. Bentuknya sama-sama kayak kipas. Yang kecil ini berfungsi untuk mengulaskan highlighter pada tulang pipi atau di dagu atau di tulang hidung sini. Tapi jujur aja sih, gue jarang menggunakan kuas ini. Biasanya gue mengulaskan highlighter itu pakai jari aja supaya warnanya tuh lebih berani gitu.
Fungsi dari fan brush yang besar ini kan kalau lo pakai eyeshadow tuh eyeshadownya suka jatuh-jatuh ke bawah sini. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyapukan eyeshadow supaya nggak nempel ke wajah, jadi kelihatannya kayak bersih gitu deh wajah lo, gitu deh. Kalau menurut gue fan brush yang besar ini nggak harus yang mahal sih. Lo bisa beli di pasar baru, harganya tuh sekitar 30 ribuan kayaknya sih dapat. Jadi ya lumayan lah buat nyapu-nyapu doang gitu, buat kayak geli-geli gitu. Setelah kuas buat wajah udah gue bahas barusan, sekarang gue mau ngobrolin tentang kuas di area mata. Kuas yang pertama yang mau gue bahas adalah spoolie. Bentuknya kayak gini nih. Fungsinya adalah untuk menyikat alis supaya alis kelihatannya nggak terlalu ketebelan, dan untuk ngeblend alis supaya warnanya itu lebih rapi. Selanjutnya ini untuk alis juga, bentuknya angle brush kayak gini. Angle brush yang tipis ini biasanya gue pakai buat ngeframe alis atau buat ngisi alis. Terutama kalau gue pakai brow gel atau brow cake. Jadi kayak digambar dulu framenya, abis itu diisi, abis itu disikat lagi pakai spoolie yang tadi. Yang gue suka dari brush ini, di baliknya itu ada flat brushnya. Bentuknya pipih kayak gini dan super kecil. Kalau lo udah nonton video gue yang cara bikin alis untuk pemula, gue menggunakan brush ini untuk mengaplikasikan concealer pada bawah mata. Sekarang gue mau lanjut ke kuas eyeshadow. Kuas eyeshadow itu banyak banget jenisnya. Tapi yang paling penting untuk dimiliki adalah yang pertama, flat brush. Bentuknya pipih kayak gini nih. Fungsi dari kuas ini adalah untuk mengaplikasikan eyeshadow pada kelopak mata. Jadi biasanya kayak di tap-tap-tap bagian kelopak mata sini. Ukuran dari flat brush ini banyak banget. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede banget. Kalau menurut gue sesuaiin sama bentuk mata lo. Kalau mata lo besar, cari flat brush yang lebih besar. Atau kalau mata lo sedang kayak gue, cari flat brush yang sedang kayak gini. Kuas eyeshadow yang paling klasik adalah kuas yang kayak gini. Bentuknya kayak sekop dan ini terbuat dari sponge. Kalau lo perhatiin video tutorial gue nggak pernah menggunakan kuas ini untuk mengaplikasikan eyeshadow ke mata. Nggak ngerti sih kenapa, tapi kalau menurut gue, ketika lo mengaplikasikan eyeshadow, itu tuh kuas ini tuh kayak udah nyerap eyeshadownya banyak banget. Jadi ketika lo aplikasiin ke mata, itu warnanya kayak udah nggak ada aja gitu. Itu sih menurut gue ya. Kuas mata kedua yang penting untuk dimiliki adalah buffing brush. Buffing brush ini penting banget buat lo yang suka bermain warna dengan eyeshadow atau lo suka dengan create smoky eyes. Buffing brush ini penting banget. Buffing brush ini fluffy dan bentuknya sedikit bulat. Yang warna hitam ini lebih besar daripada buffing brush yang warnanya putih. Blending brush yang besar ini biasanya gue gunain di area luar sini, dan blending brush yang kecil ini biasanya gue untuk ngeblend dari kanan ke kiri. Jadi di area tengah-tengah gini. Tapi sebenarnya kalau lo punya satu aja sih itu udah oke. Kuas selanjutnya yang harus dimiliki adalah kuas eyeliner. Di sini gue punya dua kuas. Yang pertama angle brush, yang satu lagi kuas kayak lurus gitu doang. Nih bentuknya kayak gini. Ini kuas eyeliner yang runcing dan tipis. Semakin tipis kuas, semakin tipis garis yang akan dihasilkan. Kalau saran gue sih pilih kuas yang super tipis, supaya kalau lo kepengen hasil yang tipis banget itu bisa. Tapi kalau misalkan lo pengen hasil yang tebel banget, lo tinggal kayak dua kaliin gini, kayak didoublein gitu, itu juga bisa. Tapi kalau lo beli kuas yang rada tebel, itu sedikit susah kalau misalkan lo kepengen hasil garis yang tipis. Masih dengan kuas eyeliner, ini adalah angle brush. Bentuknya pipih dan kayak segitiga miring gitu. Angle brush ini berfungsi untuk nge-create wing atau cat eye. Jadi buat lo yang suka bikin wing eyeliner atau cat eyeliner, angle brush ini must have banget karena akan mempermudah hidup lo. Masih dengan kuas eye makeup, yang ini adalah kuas untuk bawah mata lo. Bentuknya pendek dan pipih. Bentuk kuas yang kayak gini adalah untuk mengaplikasikan eyeshadow pada bawah mata. Kuas terakhir yang suka ada di pasaran dan yang mungkin aja lo bingung adalah kuas yang kayak gini. Bentuknya tuh kecil, pipih, dan sedikit melancip di bagian ujungnya. Kuas ini adalah kuas lipstick. Jadi kalau lo mau mengaplikasikan lipstick dengan rapi, lo bisa menggunakan kuas ini. Kuas ini juga berfungsi untuk mengulaskan lipstick. Kalau misalkan lipstick lo tuh udah tinggal sedikit dan susah untuk ngaplikasiin, lo bisa menggunakan kuas ini. Oke guys, itu dia tadi penjelasan gue tentang kuas makeup. Sebenarnya kuas makeup ini fleksibel. Jadi kalau misalkan lo ngerasa
kuas eyeshadow ini sebenarnya kayaknya bisa nih dipakai buat bikin eyeliner, ya go for it. Kalau gue bilang ini kuas buat foundation, ya bukan berarti ini cuma buat foundation aja. Kalau lo ngerasa kuas foundation juga bisa buat apply bedak, atau apply concealer, atau apply yang lainnya, just go for it. Mengenai harga, kuas yang terbuat dari bulu sintetik itu jauh lebih murah dibandingkan kuas yang terbentuk dari bulu binatang seperti bulu kuda poni mungkin. Dan secara personal gue memang lebih suka kuas yang terbuat dari bulu sintetik seperti Real Technique kuas ini. Dan lo bisa dapetin kuas ini beserta hadiah-hadiah berikut ini. Ini ada 4 warna blush on dari City Color, juga ada eyeshadow palette-nya, and ada brush lagi nih dari Coastal Scents, dan 2 lipstick yang warnanya Cucio M. Nah, lo udah lihat kan hadiah-hadiah yang bisa lo dapetin. Dan di giveaway ini gue akan berikan 3 orang pemenang, masing-masing akan mendapatkan paket yang sama dengan cara yang sangat mudah. Yang pertama, subscribe channel gue, lalu like video ini dan komen di bawah kenapa lo berhak menjadi salah satu pemenang di kontes giveaway ini. Yang kedua, like Facebook fanpage gue, nanti linknya ada di bawah. Juga follow Instagram gue @rachgodard. Dan karena yang nyeponsorin video ini adalah TWL Cosmetic, lo juga harus follow TWL Cosmetic di Instagram. Yang ketiga, ini yang paling seru. Lo pasti tahu kalau gue suka bikin meme, dan lo pasti pernah lihat meme gue yang ini. Dan syarat yang ketiga, lo harus bikin meme, foto diri lo sendiri, realita dan ekspektasi. Judulnya itu terserah lo, tapi sesuatu yang berhubungan dengan makeup. Dan di foto tersebut lo juga harus tulis Rachel Godard giveaway. Syarat yang keempat dan syarat yang terakhir adalah setelah lo bikin meme, lo upload di Instagram lo, juga di Facebook lo, tag gue Rachel Godard, juga tag TWL Cosmetic, dan gunakan caption Rachel Godard X TWL Cosmetic. Kontes giveaway ini berlangsung selama 10 hari setelah video ini tayang. Semua ketentuan giveaway sudah gue taruh di description box. Tapi kalau lo masih penasaran juga, ada yang lo mau tanyain, lo boleh tanya, komen di bawah, nanti akan gue replay. And once again, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Stay gorgeous. Bye bye. Good luck.